Aduh, Bapak mau minum lagi nih. Oke, nih Bapak mau minum lagi nih. Aduh. Nanti kembung Bapak. Oh my God! Wow! Wow, beneran. Sudah 2 gelas. Bapak minum sudah 2 gelas. Alhamdulillah. Oke. Ya, sudah ya. Oke. Kalian sudah minum? Sudah minum? Lagi. Ada? Oh, oke. Ya, sudah. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu tadi ya. Kalau bisa sarapan, kemudian minum, ya. Semoga kalian bisa pasti ketika belajar hari ini ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks bacaan. Seperti biasa ada 3 teks bacaan yang ada di buku. Jadi, Pak sharekan dulu ya ini ya. Oke, di sini silakan buka bukunya. Kalau tidak punya bukunya, boleh dilihat di layar. Nah, di layar boleh dilihat nih. Berapa, Pak? Now. Ya, halamannya di halaman 53 dan 54. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya. Halaman berapa Pak? Wah. Ya, itu. Ada halaman di bawah. Sudah bisa kelihatan? Kelihatan di layar? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Nah, materi kita kali ini adalah yang pertama nih. Materi pertama yaitu kita akan mencari atau menemukan kata-kata sulit dalam teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Di buku ada yang namanya judul sinyal asap. Nah, kalau gitu coba Aska baca yang nyaring, keras, baca dengan baik dan benar yang ada di layar aja. Aska, yang di layar dibaca. Paragraf pertama. Oke, silakan. Yang keras ya. Bapak, saya tahu sinyal asap. Saya pernah nonton di film kayaknya. Oh, iya, kayak di film Dia ya. kan terdampar di pulau. Dia pakai asap kan. Buat siapa tahu nanti ada helikopter. Terus ya. nanti diselamatkan. Iya, betul. Nah, itu salah satu dia berkomunikasi mencari orang untuk membantu. Kita baca teksnya ya. Aska, silakan dibaca. Yang lain dengarkan. Hanya Aska yang baca. Oke, ya Aska, silakan. Sinyal asap. Sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno 522 486 SM. Sebelum Masehi. SM itu sebelum Masehi, ya. Oke, lanjutkan Aska. Putus. Jaringannya. Oke, ya, jaringannya ya. Bapak putus-putus, Pak. Oke, ya. Ya, nggak apa-apa, sinyalnya putus. Oh iya, sinyalnya putus ya. Oke, bentar. Aku kan sudah sore kemarin nggak yakin. Asap digunakan dengan cara seseorang berdiri dan menyalakan api. Ya.
Ya, oke. Aska, lanjutkan di baris kedua. Sinyal asap. Sinyal asap di digunakan dengan cara seorang berdiri dan menyalakan api. Orang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang yang dituju. Oke. Nah, terima kasih Aska. Aska suaranya enak didengar, jelas, ya, sayup-sayup. Oke. Nah, materi kita di paragraf ini, tugas kita adalah mencari atau menemukan kata-kata sulit yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Maka dari teks yang dibaca Aska tadi yang berkaitan dengan teknologi komunikasi apa di sana? Contohnya yaitu di Bapak kasih garis warna merah, misalnya komunikasi. Nah, di sini ada komunikasi. Kemudian yang berkaitan dengan komunikasi apa lagi? Sinyal. Sinyal. Oke. Apalagi yang berkaitan dengan komunikasi di sini di teks? Apa? Yang di teks, yang di layar Suara Bapak. Bapak putus-putus. Apa di sana? Oke, ini aja komunikasinya. Nah, Assalamualaikum, jadi, Pak. Waalaikumsalam. Oke, nah jadi Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari paragraf yang dibaca tadi, jadi ada dua kata yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Apa di situ? Satu. Bapak kasih warna ya. Berarti satu yaitu komunikasi. Komunikasi. Kemudian yang kedua apa? Yang berkaitan dengan sinyal. Oke, oh sinyalnya nggak ada ini tadi mati katanya. Oke, ya itu berkaitan dengan sinyal. Inilah kata-kata sulit yang ada di dalam teks paragraf sinyal asap. Ya kan? Mudah ya. Jadi perhatikan pertanyaannya, kata-kata sulit, kemudian teknologi. Ini yang pertama. Yang kedua, coba. Bapak minta, ini ada teks yang kedua nih. Bapak minta Afkar, ada Afkar. Halo Afkar. Saat ini. Ya, dibaca Afkar. Silakan. Yang keras ya. Yang di mana ya? Lupa. Afkar ini adalah teks bacaan yang ada di halaman 57. Halaman 57. Bapak ambil paragraf pertama saja. Afkar, silakan dibaca. Ketentuan sebagai alat komunikasi tradisional. Kentungan merupakan satu alat komunikasi tradisional. Awalnya, kentungan berfungsi sebagai alat komunikasi dari Tiongkok. Mereka menggunakan pada upacara ritual keagamaan. Kentuang sudah dikenal di Indonesia sejak. Oke, paragraf pertama aja, Afkar. Oke, Afkar ya. Nah, tadi sudah Afkar membacakan teks paragraf pertama. Apa yang ditanyakan pada teks paragraf ini? Tugasnya adalah, lihat perhatikan yang ada di sini nih. Nih, apa? Menjelaskan informasi tentang teks bacaan yang berkaitan komunikasi. Kalau ada pertanyaan, pertanyaannya adalah informasi apa teks tersebut? Informasi apa? Pertanyaannya, informasi apa? Informasi apa pada
teks tersebut yang berkaitan tentang apa itu? Perkembangan teknologi komunikasi, maka jawabannya adalah ini jawabannya, yaitu kita menjelaskan tentang apa ini? Kentungan. Iya, jadi informasinya apa? Informasi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi, kentungan pada zaman dahulu, alat tradisional dulu. Oke, ini teks bacaan yang kedua. Yang terakhir, oke, terakhir nih ada satu lagi nih teks bacaan. Aisyah yang baca ya, Aisyah, soundnya tolong dikeraskan supaya bisa didengar, ya. Nah, materi yang ini adalah yang ada di halaman 64. Tapi Aisyah bacanya di layar saja. Aisyah di layar saja bacanya. Oke, Aisyah silakan dibaca suaranya yang keras. Menemukan gagasan pokok dari tes perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan telegraf. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirim pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirim dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Iya, hebat sekali suaranya kok jelas, asik, mendengarnya enak. Wah, mungkin ini jaringannya bagus, suaranya jelas, nyaring, jadi bacanya sudah baik. Untuk Aisyah ya, terima kasih Aisyah ya. Nah, di sini ada teks yang ditanyakan, yaitu adalah gagasan pokok. Gagasan pokok. Nah, kalau gagasan pokok itu biasanya di kalimat utama. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya yaitu telegraf adalah, nih Bapak garis sini, suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Apa gagasan pokoknya? Maka dari ini kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka gagasan pokoknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka gagasan pokoknya. Pak. Ya, oke. Jadi gagasan pokoknya adalah telegraf. Telegraf alat mengirim dan menerima pesan. Nah, ini menerima pesan. Jadi telegraf itu adalah alat mengirim dan menerima pesan. Seperti itu. Ambilnya dari mana? Dari kalimat utama. Itulah yang dinamakan apa? Gagasan pokok. Oke, gimana? Oke. Ya, Bapak close dulu layarnya. Nah, itu tadi ada 3 contoh. Ya, Alvin nyanyinya nanti Alvin mempengaruhi di sini ya. Ya, tadi ada 3 contoh materi. Itu materi tema 7, subtema 3. Nanti kalian untuk melatih ya. Nah, nanti Bapak kasih latihan setelah ini ya. Oke, untuk melatihnya silakan kalian kerjakan. Sudah Bapak kirimkan linknya ya. Ya, sudah Bapak kirimkan di linknya. Kalian coba yang materi tadi. Apakah kalian bisa menjawab? Jika kalian masih ada 10 soal tentang teks bacaan, kalau misalnya betulnya 7, kerjain lagi supaya betulnya 8. Kalau masih 8,
kerjakan lagi sampai 9 dan sampai bisa 10. Bisa diulang-ulang. Ya, untuk latihan membacanya. Mungkin itu materi kita hari ini tentang teks bacaan, tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke, berarti bisa ya. Kalian kerjakan, tinggal klik, tulis namanya, mainkan kuisnya, baca teksnya dengan baik. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan. Bapak tutup dulu ya. Bapak tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kerjakan. Ya, dikerjakan. Ya, dadah. Dadah.